menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi, Saudara Profesor Anies Baswedan. Assalamualaikum pemirsa. Kita masih ingat debat calon presiden 3 hari yang lalu. Debatnya begitu panas dan menghebohkan. Namun ternyata suasana setelah debat itu justru lebih panas. Sekarang mulai ada tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan, bahkan ada caci maki yang muncul. Ada ucapan-ucapan dan pembelaan-pembelaan. Ada yang merasa diserang secara personal. Ada yang marah-marah. Namun pemirsa, kita yang bijak tentu bisa menyaksikan apa yang telah terjadi waktu itu. Siapa yang menyerang secara personal dan siapa yang menyerang program rakyat Indonesia yang menonton waktu itu pasti bisa membedakannya. Dalam tayangan kali ini Sultan Melano ingin memberikan sedikit rekaman pada debat tersebut dan pemirsa bisa menilai sendiri siapa sebenarnya yang menyerang personal dan siapa yang menyerang program. Siapa yang dengki dan siapa yang pemarah dan siapa yang bisa menerima. Itu etik yang tertinggi, kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita, polisi-polisi yang menjaga kita. Kasihan kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis, terima kasih Pak Prabowo. Di sini Prabowo mengatakan ada calon pemimpin yang menghasut rakyat. Memang dia tidak menyebutkan siapa namanya, tapi dia sedang berhadapan dengan Anies Baswedan. Jika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate. Dalam kesempatan ini Anies Baswedan mempertanyakan banyaknya orang dalam proyek-proyek Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo. Dan juga banyak orang dalam yang terlibat dalam pengadaan food estate. Anies Baswedan mengkritisi Bapak Prabowo Subianto selama menjadi Menteri Pertahanan dan bagaimana dia menjalankan tugasnya dan bagaimana dia melaksanakan proyek-proyek di Kemenhan. Kemudian juga bertanya tentang standar etika yang dipakai Prabowo Subianto ketika Mahkamah Konstitusi dinyatakan melanggar etika ketika meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara
bicara etik-etik, ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Demikian cuplikannya pemirsa. Pemirsa bisa menilai sendiri siapakah yang menyerang personal seseorang dan siapa yang menyerang program seseorang. Apabila suka silakan subscribe, share, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih.